Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih luar biasa semangatnya, karena mungkin baru selesai sahur. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah salat subuh ya insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu mengantarkan kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dan sangat boleh jadi subuh ini subuh terakhir kita dengan Ramadan tahun ini. Sebentar malam sidang isbat, tapi sebenarnya sudah ada tanda, karena Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, BMKG dan BRIN yang menangani masalah ilmu astronomi mengatakan posisi hilal itu bulan sabit, yang kecil itu Pak, ya kayak pan itu yang sedikit kecil sekali, itu disebut dengan hilal. Dan kemungkinan besar posisinya di tanggal 1 Mei itu 3 derajat lebih, beberapa antara 3 dengan 4. Nah, keputusan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura termasuk Filipina itu standar kesepakatan itu 3 derajat posisi bulan, itu menandakan bahwa pergantian bulan dan sudah masuk bulan selanjutnya. Maka kemungkinan besar sebentar malam sidang isbat bisa jadi memutuskan besok kita berhari raya Idul Fitri bersamaan yang hari Sabtu dengan hari Ahad. Yang tidak bersamaan tentu adalah yang mulai puasa hari Jumat. Sebab kalau bersamaan yakin 31 puasanya. Dan itu namanya puasa terlalu, karena tidak ada dalam sejarah kamus Islam termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mungkin sebentar lebaran saudara kita yang ada di Goa Pak, ya Nazir, insyaallah. Jadi kalau ada yang mau lebaran hari ini tidak apa-apa ke sana Maki, karena pas kemungkinan besar itu sudah lebaran, karena dia puasanya lebih awal juga. Baik, saya pikir itu berita gembira. Yang kedua, tahun ini juga jamaah haji Indonesia mendapat jatah kita, alhamdulillah, itu 100.051 orang. Sulawesi Selatan 3.311, Makassar 527. Jadi saking luar biasa Pak. Dan itu juga yang 65 tahun itu tidak bisa berangkat Pak. Beda dengan 2 tahun yang lalu yang diprioritaskan 65 tahun, tapi tahun ini 65 terpaksa urut dada Bisa jiki berangkat dibalik menjadi 56 kalau ubah tapi kan tidak mungkin, karena sudah ada kan berkas tak masuk di masing-masing kementerian, kabupaten, kota, departemen agama. Jadi yang paling banyak ini kuotanya Makassar memang.
Toraja itu kalau nggak salah cuma 9 orang. 11 Pak ya? 11 atau 9. Nah itu misalnya. Jadi alhamdulillah itu berita gembira kedua. Tentu yang menyedihkan bagi kita adalah ketika kita harus berpisah dengan tamu yang sangat mulia dan sangat agung. Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu tahun depan apakah Allah pertemukan kita Ramadan atau tidak. Kalaupun dikasih umur, apakah sehat walafiat? Kalaupun dua-duanya dikasih sehat kemudian umur panjang, apakah kondisinya akan sama dengan kondisi tahun ini? Saya katakan Pak, waktu tidak mungkin akan diputar yang kedua kali. Ramadan tahun ini 1443 Hijriah sudah tidak akan pernah kembali sampai kapanpun. Cuma dia akan menanti kita di hadapan Allah. Semoga amal ibadah kita sejak hari pertama sampai terakhir, insya Allah Allah terima menjadi investasi akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang paling besar suaranya insya Allah, itu yang paling dua diterima. Jadi itu Pak. Jadi saya pikir ini luar biasa perjuangan kita. Nah yang paling berat nanti adalah 11 bulan ke depan. Karena ujian Ramadan itu, hasil Ramadan itu akan kita terjemahkan di 11 bulan ke depan. Ibaratnya inilah tempatnya kita dididik dan dilatih. Training centernya kita, pusat pelatihan itu Ramadan. Maka setelah dilatih pasti akan bagus hasilnya. Sama dengan pemain bola. Kalau pemain bola biasanya dilatih dulu kurang lebih 1, 2, 3 bulan sebelum pertandingan yang sesungguhnya. Tapi kalau permainannya sama di waktu dilatih atau sebelum dilatih, percuma ada pelatihan. Kasih habis anggaran, nasengi uge facca puongko so. Ini luar biasa sahur bersama tadi. Tapi kalau tidak diterjemahkan di luar bulan suci Ramadan, itu yang dimaksud gagal total kita untuk ditraining di bulan Ramadan. Tapi insya Allah minimal ada bekasnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu waktu pernah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW didatangi salah seorang sahabat. Kemudian sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kasih kak satu wasiat, nasihat, wejangan." Orang Bugis bilang fapaseng. Tapi satu saja pesan, yang pesan itu mewakili semua pesan-pesan yang pernah engkau sampaikan ya Rasulullah. Rasul lama terdiam. Karena Rasulullah kalau mengeluarkan kata-kata itu tidak sembarangan kayak kita Pak. Pokoknya kalau ditanya langsung mentung. Rasulullah kalau ditanya tidak, karena memang dituntun. Makanya salah satu keistimewaan beliau di antara seluruh nabi dan rasul itu adalah kalimatnya singkat tapi maknanya yang luar biasa. Salah satu contoh, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Singkat itu Pak, tapi luar biasa. Rasul mengatakan, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Maksudnya, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu Pak jangan disalah tafsirkan istri 3 kontrak rumah. Itu kan ada tuh saya lihat orang Pak terlalu pintar sembarang terjemahkan itu Pak. Itulah manusia di dunia Pak, cerdas memang. Cerdasnya cuma tapi tidak bijak dan hikmah. Sampai itu ada itu kata-kata saya tidak sampai pikiranku Pak. Dia bilang itu di penghujung Ramadan memang berat tantangannya, apalagi kalau cair mi THR. Karena dibilang THR itu seperti proklamasi. Saya bilang apa hubungannya THR dengan proklamasi? Aku baca Pak sampai ke bawah. Dia bilang itu kan THR ditunggu, dinanti dengan cara yang saksama, tapi dihabiskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Wah saya bilang luar biasa ini.
Hebat itu Pak. Sama itu di penghujung Ramadan banyak sekali tuh kata-kata hikmah. Andaikan tangan tidak mampu berjabat, ya kan? Kaki tidak bisa melangkah, mulut nggak bisa berbicara. Di bawahnya kan ada muncul maaf lahir batin. Tapi saya bilang orang stroke itu. Kalau mulut nggak bisa berbicara, tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa melangkah, stroke. Kalau stroke ya di rumah sakit stroke center. Ya kan banyak begitu Pak. Jadi banyak orang silat kata-katanya. Padahal kalau kita kembali kepada Rasulullah, yang keluar kan cuma indah sekali. Siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya kan itu. Tapi kan ada juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada lagi yang mengatakan dari mana lagi? Saya bilang, itulah perlunya kita belajar. Jadi itu minal aidin wal faizin. Saya baca itu Pak dari kisah sul anbiya, itu kisah para nabi, termasuk sejarahnya. Itu kan di situ sejarah perang Badar itu Pak, perang Badar. Sepanjang perang Islam itu Rasulullah kalau nggak salah berapa kali itu melakukan peperangan. Di antara perang yang paling besar dan dahsyat itu perang Badar, yang terjadi juga di bulan Ramadan. Nah, besarnya itu peperangan itu tidak seimbang Bapak Ibu. Orang Islam cuma 315, orang kafir lebih 1000. 1:3 Pak. Kalau strategi politik pengamat militer atau taktik perang tidak masuk di akal yang 300 mengalahkan yang 1000. Tapi itulah kembali, hidup ini adalah kuasanya Allah. Ya kan begitu Bapak Ibu. Kuasanya Allah nggak ada yang tahu. Ini saja gubernur kita sekarang kan tidak pernah disangka-sangka akan jadi gubernur. Ya kan begitu Pak. Tapi kan kuasa Allah yang jadi. Itu seperti itulah perjalanan hidup. Sama Jokowi dulu, tidak disangka akan jadi presiden. Ya Pak. Termasuk ketua RT kita yang dipecat di sini tidak disangka-sangka Pak, dikasih berhenti belum ada di sini Pak ya. Alhamdulillah. Tidak hadir ke salat subuh. Nah, jadi itu perjuangan. Jadi sudah hidup ini. Tapi kan itulah Allah yang berkehendak. Kuasa Allah Pak. Di dunia ini tidak ada yang paling hebat kecuali Allah. Itu saja kunci. Makanya selalu la haula Allah proses perjalanan. Minal aidin wal faizin ini ketika perang selesai, para mujahid fi sabilillah yang masih hidup, kalau nggak salah waktu itu Pak ada 15 orang pasukan Islam yang meninggal Pak. Jadi yang tersisa 300 yang pulang dengan selamat. Kocar kacir kafir Quraisy Pak. Tapi pertolongan Allah datang. Pulang Pak di pintu gerbang kota Madinah. Seluruh istri dan keluarga para pejuang ini, mujahid ini, datang Pak memeluk suami mereka. Tidak ada yang nepeluk istrinya orang. Tidak ada Pak. Itulah kangennya itu Pak. Akhirnya kan biasa orang kalau kangen Pak sembarang nepeluk biar istrinya orang. Baru nanti sadar, bukan ternyata. Tapi inilah. Jadi supaya tidak mengantuk Pak ya. Jadi berpelukan. Itulah kalimat yang keluar minal aidin wal faizin. Aidin itu kan berasal dari kata itu aidul. Ya kan? Artinya kembali. Kembali. Faizin, faiz itu artinya kemenangan. Ada yang menerjemahkan pertolongan. Itulah kemenangan. Maka diterjemahkanlah orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin bukan maknanya bahwa kita menang setelah keluar dari Ramadan, tidak. Maksudnya kita menang karena sudah berjuang kurang lebih 1 bulan kita berpuasa, menahan lapar dan haus, emosi dikendalikan. Makanya terkadang ada orang Pak, biar diajak berkelahi, kalau dia paham tentang makna puasa, selalu dia katakan, ana syam, puasa Kak. 3 kali diulang-ulang, ana syam, tak puasa Kak.
Tapi kalau terlanjur lama dikasih begitu, langsung dia mengatakan, nanti setelah Ramadan cari ke tempat. Bukan, jangan tosiki begitu, nggak boleh Pak. Pokoknya sabar ki, nah caci maki ki orang diam maki, itu sedekah untuk tak. Kan saya dulu guru takfong ngaji Junaid Ustaz almarhum Kiai Junaid Sulaiman itu waktu ditipu, dia katakan alhamdulillah ditipu ki. Dia katakan syukurlah kalau kita yang ditipu daripada kita yang tipu orang. Wah, itu luar biasa. Kalau kita pasti mengatakan matilah loko. Gitu. Tapi itulah ulama. Ulama itu memang berat Pak. Jadi alim, makanya imam alim artinya di situ adalah ulama yang paham agama dan mampu melakukan menerjemahkan itu. Karena kalau berbicara tentang ilmu Pak, memang dua itu sakatnya ilmu. Beda dengan harta. Kalau harta satu di sakatnya, keluarkan 2,5%. Kalau masuk nisab dengan haulnya. Tapi kalau ilmu sakatnya 21, sampaikan itu ilmu, itu sakatnya. Yang kedua amalkan. Jadi makanya kalau saya ceramah, aku sampaikan Pak, terserah kita mau dengar atau tidak ya. Saya sudah sampaikan. Tapi saya berusaha juga untuk mengamalkan, itu kunci. Sama dengan saya katakan rokok Pak, itu rokok. Pernah mungkin saya singgung di Ramadan tahun lalu. Itu rokok sejarahnya Pak, kencingnya iblis itu. Ketika anak cucu Adam mampu melepaskan ikatannya ketika bangun, kemudian di asam berbunyi, itu iblis Pak lari terkencing-kencing. Kencingnya itu yang menetes ke bumi, tumbuh tembakau atau ijo, orang Bugis bilang itu yang diproses menjadi rokok. Maka orang yang merokok sama dengan meminum kencingnya iblis. Ada yang merokok di sini? Alhamdulillah tidak ada. Ya kalau merokok batal puasa tak. Nanti berbuka puasa kayak kereta api. Tadi saya masuk ada anak-anak di depan merokok. Yang mana tadi di situ merokok di depan? Setengah mati. Saya curiga jangan sampai dia gurunya itu yang di situ Bondo. Kan ada itu kiai di situ Bondo, dia bilang merokok tidak membatalkan puasa karena rokok tidak mengenyangkan. Ada itu di viral di WhatsApp. Yang kedua dia bilang hubungan suami. Saya bilang apa dongo-dongo. Ya itu ya. Jadi ini menyampaikan ilmu ini. Jadi saya kembali, itu Rasulullah. Jadi kalimatnya itu sangat luar biasa, memiliki makna. Makanya katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim. Beriman kepada Allah, istiqamalah. Maksudnya istiqamah apa? Ramadan 29 atau 30 hari kita puasa. Setelah Ramadan 1 kalau mungkin istiqamah yang disampaikan oleh Rasul, man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, summa atsbahu syittan min Syawal, kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, seperti puasa 1 tahun. Itu saja dulu Pak. Tidak usah dulu ayam apalagi puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu Pak, saya pikir memang puasa yang paling luar biasa kalau dikaji secara syariat. Tapi secara makna hakikat, tidak ada yang kalah puasanya umat Nabi Muhammad. Puasanya Nabi Daud kan selang-seling Pak kan? Selang-seling. 1 hari puasa, 1 hari iftar berbuka puasa. Makanya kalau dihitung 360 hari bagi 2 kan 180. Tapi kalau yang hadis saya bacakan tadi, kapan kita puasa Ramadan? Diikuti 6 hari di bulan Syawal. Senilai kita puasa selama 1 tahun. Berarti lebih hebat puasa tak dibandingkan dengan puasanya Nabi Daud. Itu Pak. Usahakan nanti puasa Ki. Kapan Ustadz mulai? Imam Syafi'i itu 2 Syawal sudah puasa. Jadi tidak ada jeda, cuma 1 hari karena haram hukumnya kan di 1 Syawal. Jadi 2 Syawal Imam Syafi'i langsung puasa. Ya mungkin dulu kan belum ada ketupat Pak, tidak ada lontong, tidak ada buras. Ya kalau kita agak susah kayaknya 2 hari Lebaran, hari kedua, karena belum bisa selesai habis semua itu.
Jadi tergantung kesanggupan tak. Nah, sama dengan ibu-ibu mengatakan, Ustadz kita ini yang berat karena kalau kita ini ada kalata. Saya bilang ambil bagikan 3 jitu hakikat di situ. Yang pertama yang paling tertinggi puasanya itu yang full Ramadannya, kemudian 6 hari Syawal. Yang kedua itulah yang bayar Syawal dulu lakukan di belakang pikodoknya itu juga. Ada yang ketiga nagabungi, itu tommi kalla, itu tommi puasa Syawal. Nah, kira-kira kalau emas Pak itulah yang 22 karat. Yang pertama tadi 24 karat, yang 23 karat itu yang Syawal dulu, kemudian di belakang kalau ada kallana. Nah, tuh Pak. Jadi kalau bisa itu Bapak Ibu, kalau Masjid Ar-Rahman bisa mempraktekkan buka puasa lagi bersama di sini lebih bagus lagi. Jadi kompak. Alhamdulillah Masjid Ar-Rahman insyaallah akan melaksanakan puasa Syawal berjamaah di sini, kita buka bersama di sini, dilanjutkan dengan salat tarawih. Wah, itu aliran sesat itu. Kan tidak ada salat tarawih. Jangan sampai lewat toki mau juga salat tarawih. Tidak ada itu salat tarawih. Makanya saya bilang kalau tadi malam salat tarawih terakhir, disitulah sebenarnya sujud terakhir di rakaat terakhir kita mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan umur hambamu ini, pertemukan aku dengan sholat tarawih tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Mestinya tadi malam. Wah tapi lewat Ustaz, ku lupa nih. Baru kita sampaikan masalahnya, baru kan dikasih jadwal subuh. Jadi tidak ada kata terlambat. Sebentar sore sholat asar, sujud terakhir sholat asar, di sujud terakhir, tapi jangan lepaskan dengan lisan, cukup dalam hati. Ya Allah, cukup dalam hati, pertemukan aku Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan istri dan anak-anakku. Pak Imam, tanggung jawabnya Pak Imam. Ingatkan sebelum sholat asar Pak Imam. Yang masalah kalau Pak Imamnya juga tidak hadir, parah kalau gini. Seandainya bisa dibuatkan spanduk, pasang spanduk di sini, tapi kan mubazir. Jadi yang hadir sebentar, yang ada di sini, ingatkan. Siapa tahu Pak Imam lupa, ya karena susah tuh mau ingat sama itu Pak Imam kodong. Mana bisa zakat fitrah mau urus, besok lagi sholat Idul Fitri. Yang belum zakat fitrah saya cuma menyampaikan Pak, kalau bisa selesaikan kalau sebentar malam mau lakukan, kalau memang 1 Syawal sebentar malam sebentar lebih afdal. Cuma salahnya siapa yang mau salurkan nih? Makanya lebih utama sebenarnya itu lebih baik kita salurkan ke panitia supaya panitia bisa mendistribusi. Kan ada juga orang terlalu bilang saya tunggu malam takbiran. Jangan sampai kita terulang kasusnya Umar bin Khattab. Bapak Ibu tahu Umar bin Khattab Pak? Bukan Umar Dhani. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang disebut dengan Al-Faruq, disebut dengan singa padang pasir. Pedangnya Allah dan singa padang pasir. Jangankan manusia, iblis saja takut sama Umar Pak. Iblis, setan Pak takut sama Umar. Makanya kalau ada Umar di masjid Pak, iblis tidak berani masuk. Makanya bagusnya itu kalau ada dalam satu jamaah masjid ada namanya Umar. Tapi Umar sekarang Umar Lakunnu, bukan Umar bin Khattab. Takut Pak. Makanya ketika Umar diperintahkan Rasul hijrah, Umar pimpin rombongan tapi dengan cara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Umar langsung mengatakan, tidak ya Rasul, saya akan kumpulkan orang kafir Quraisy. Nah kumpulkan Pak. Kemudian naik di atas bukit mengatakan, siapa yang mau berpisah badan dengan kepalanya atau berpisah kepala dengan badannya, cegat Umar di perjalanan akan menuju kota Madinah. Nekrek semua. Siapa berani Pak kepala berpisah dengan badan? Umar Pak. Tapi satu kekurangannya Umar, sempat lupa 1 kali bayar zakat fitrah Pak. Saking sibuknya ngurusi umat, lupa bayar zakat fitrahnya. Sampai bertanya kepada Rasul. Rasul geleng-geleng kepala. Ketika mendengar itu, Umar langsung bolak-balik kanan.
Pergi pulang Pak, ada ontanya Umar itu paling nasenangi dan memang paling mahal harganya. Itu na jual Pak, itu onta. Kemudian hasil jualannya 1 sen pun tidak ada nambil. Nah berikan semua kepada fakir miskin untuk menebus kehilafannya. Lupa bayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah menebus. Kata Rasulullah, Umar, sekalipun 70 onta yang kau miliki paling bagus kau jual, kemudian kau kasih semua ke fakir miskin, tidak akan menyamai zakat fitrahmu ketika kau keluarkan di bulan suci Ramadan. Itu Pak hebatnya. Jadi minta maaf Bapak Ibu kalau bisa zakat fitrah tak sebentar bawa maki supaya panitia bisa salurkan lebih cepat. Atau sudah habis semua Ustaz? Masih ada. Ya, kalau memang sebentar malam ya, tapi kita yang salurkan kan, kasihan kodok ini setengah mati dicari. Jadi itu Pak. Saya kembali Pak, jadi itu puasa kita usahakanlah kalau tidak sempat yang ayyamul bid 6 hari di bulan Syawal, ya sekali-kalilah nanti ayyamul bidnya atau Senin Kamis, supaya kita termasuk yang mampu menjalankan istiqomah itu. Yang kedua, di Ramadan kita diberikan kenikmatan untuk salat malam atau qiyamul lail. Salah satunya adalah salat sunnah tarawih. Yang mungkin alhamdulillah tiap malam kita di sini lakukan 8 rakaat tambah 3 witir. Nanti setelah Ramadan kalau tidak bisa kita tahajud 2 rakaat. Minimal lah ada satu yang kita lakukan, yaitu namanya salat sunnah witir, biar 1 rakaat Pak. Tidak adakah setengah rakaat Ustaz? Aitin permaki. Kan kita ini sudah dikasih lagi jalan, masih cari yang mudah-mudah. Jadi 1 rakaat saja. Ya tergantung kita mau seperti Abu Bakar yang sebelum tidur witir, atau seperti Umar yang selalu akhir malam. Wah itu hebatnya Pak, memang luar biasa itu Umar itu. Jadi yang baca Quran juga selama Ramadan. Jangan sampai kita setelah Ramadan, simpan tomi Al-Quran. Jadi ini Al-Quran, kusimpan kau dengan baik. Insya Allah kita bertemu lagi 11 bulan yang akan datang. Hebat nah. Usahakanlah buka-buka Tapi saya sempat membaca satu pendapatnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang beriman itu adalah orang yang membaca 200 huruf Al-Quran sehari semalam. Tapi kalau saya hitung-hitung, kalau kita sholat itu Pak, sholat fardu dengan sunnah, lebih 200. Kan Al-Fatihah berapa memang hurufnya? Ada enggak yang tahu Pak berapa jumlah huruf Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada yang tahu? Cakaruddu mana? Yang muridnya Imam Malik, gurunya Ahmad bin Hambal. Beliau hafiz Quran 30 juz umur 7 tahun. Selama Ramadan itu beliau khatam Quran 1 kali dia siang hari, 1 kali di malam hari. Beliau mengatakan jumlah huruf Al-Quran 127.000 huruf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau ada yang mau bantai, pulang sebentar, buka Al-Quran, hitung maki sampai Ramadan tahun depan, belum tentu bisa selesai dihitung. Itu Imam Syafi'i. Jadi luar biasa Pak. Jadi itu baca itu Al-Quran, kalau tidak bisa banyak-banyak, ya tergantung. Minimal Al-Ikhlas lah. Kalau mau tidur, Qul huwallahu ahad, jangan tahu dibaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Itu ikhlas betul. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu Pak. Kalaupun Ramadan meninggalkan kita, di situ kita banyak berbagi, berinfak dan bersedekah. Minimal setelah Ramadan. Kalau tidak mampu tiap hari, sempatkanlah di hari Jumat datang ke salat Jumat. Ada kotak amal. Jangan dibiarkan seperti rel kereta api yang tidak ada remnya. Usahakanlah kasih cegat-cegat. Berapa saja Pak?
sesuai dengan ketulusan hati kita di hadapan Allah, supaya kita jangan dianggap sebagai manusia yang lalai setelah ditinggalkan Ramadan. Maka Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam satu kitabnya mengatakan, ketika manusia ditinggalkan Ramadan akan terbagi dua itu kelompok. Ada al-insanu ramadaniyun, ada al-insanu rabbaniyun. Yang ramadaniyun itulah manusia setelah ditinggalkan Ramadan, nah tutup tammi wabillahi taufiq wal hidayah, selesai. Tapi ada manusia ketika ditinggalkan Ramadan, tapi nilai-nilai Ramadan senantiasa dia jaga sampai datang Ramadan tahun depan. Itu yang dimaksud dengan al-insanu rabbaniyun, yang insya Allah puasanya juga sempat juga puasa setelah ditinggalkan Ramadan, sekalipun hanya puasa Syawal. Ada yang sempat sholat malam, sekalipun 11 bulan dia akan datang cuma 1 rakaat witir, masih dianggap itu orang istiqomah. Kemudian ada orang tidak pernah baca Quran khatam selama 11 bulan yang akan datang, tapi alhamdulillah minimal pernah baca Quran sepanjang 11 bulan itu, supaya kita termasuk orang yang istiqomah. Ada orang yang tidak pernah bersedekah, kalau di Ramadan alhamdulillah, kalau tidak malamnya, dia di subuhnya. Tapi ditinggalkan Ramadan sekalipun hanya 1 kali 1 tahun, mungkin di saat Idul Adha, tapi itu masih dicatat sebagai orang yang istiqamah. Makanya Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku, kemudian istiqamah, alla takhafu, kata Allah, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau risau dan gelisah, wa absyiru bil jannah, Allah janjikan kenikmatan untukmu. Ibu yang di atas, jangan ragu Bu, tidak ada THR. Ada THR tak Bu? Tidak ada Ustaz. Kenapa bisa? Memang tidak ada kerja. Ya bagaimana cara mau dapat THR kalau tidak kerja? Tapi kan rezeki Allah ngatur, nggak usah pusing Bu. Selama hidup rezeki Allah yang atur, insya Allah, jangan pusing. Tidak ada baju baru. Nah itu bukan syarat mutlak mesti sholat Idul Fitri baju baru. Tidak pernah ditanya ke pengurus, yang tidak pakai baju baru besok tidak boleh masuk ke masjid sholat Idul Fitri. Di lapangan mau saja, di aspal. Pengurus masjid tidak ada tahu urusan. Nah ada Bu, pokoknya nikmati, syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Apa yang kita miliki sekarang itu yang terbaik untuk tak. Dan sekali lagi, nikmatilah yang saat ini kita dapat. Syukuri apa yang Allah berikan. Jagalah keistiqomahan kita. Mudah-mudahan kita yang pantas mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Kalau ini subuh terakhir, semoga insya Allah Allah tutup dengan sesuatu yang indah dan nikmat. Karena kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu adalah yang menentukan bagaimana akhirnya. Semoga 28 subuh yang lalu ditutup dengan subuh ke-29 insya Allah. Tadi ditutup Ustadz surah An-Naba yang dibaca. Luar biasa tuh tadi Ustadz natutu An-Naba, itu menandakan bahwa terakhir nih salat subuh Ramadan. Kan An-Naba juz 30 tadi, kan tidak ada juz 31. Tuh Pak. Tadi malam kita tarwih. Kalau itu pun tarwih terakhir, mudah-mudahan itulah yang menutup kesempurnaan tarwih tak. Puasa tak sebentar. Kalaupun inilah puasa terakhir, semoga insya Allah inilah puasa yang menutup 29 yang lalu. Kalaupun bacaan Quran tak sebentar, baru Iqra 1 kita tutup dengan ya, baru sadaqallahul azim. Semoga itulah yang menyempurnakan bacaan Quran. Coba ada ustaz tadi. Kalau itu pun bacaan terakhir kita sebentar, ya saja, itu yang kita sanggupi. Semoga itulah yang menghantarkan. Kalaupun sedekah terakhir tadi subuh, tapi kan masih ada duhur, asar. Kalaupun sebentar asar masih sempat masukkan di kotak amal. Kalau kemarin 1.000, 5.000, 10.000, paling bagus sebentar asar. Warna merah, tutup dengan sempurna. Bismillah ya Allah. Semoga semua sedekahku dari hari pertama sampai hari ini, inilah yang menutup dengan yang indah. Semoga insya Allah
Kalau 100 orang yang datang semua bawa 100.000, berapa totalnya itu Ustaz? 10 juta. Cuma sebentar asar. Sebentar asar. Nggak habis itu THR. Insya Allah. Pintar kita cerita Ustaz, karena tidak ada sholat asar di sini. Makanya saya berani bilang kan tidak ada di sini. Insyaallah jamaah dimuliakan oleh Allah, saya pikir itulah yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Memang itulah mungkin lagu Pak ya. Ada istilahnya kan dulu, kau yang mulai, kau yang akhiri. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi Ramadan pergi, insyaallah akan kembali. Sekalipun bukan Ramadan tahun ini, tapi insyaallah selama kita masih hidup, Ramadan akan selalu ada. Tapi saya pikir sekalipun Ramadan pergi, tapi lagunya itu kan Ramadan selalu di hati, insya Allah. Sekalipun 11 bulan bukan namanya Ramadan, tapi hati tak selalu menganggap itu adalah Ramadan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya semua bulan itu umatku tahu keutamannya, dia ingin jadikan semua bulan itu menjadi Ramadan. Dan saya pikir sepakat Pak yang bekerja, karena setiap bulan itu kalau Ramadan insya Allah tiap bulan kita terima THR. Gitu. Mudah-mudahan insyaallah sekali lagi paling terakhir kita dipertemukan di subuh ke-29. Semoga insyaallah kelak di yaumil qiyamah, di akhirat kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya sama-sama Pak, bersama dengan orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya pribadi Pak, 2 kali saya ceramah di tempat ini, tarwih malam 11 kalau nggak salah, dan subuh terakhir ini saya menutup Pak, kira-kira mudah-mudahan tidak habis saldonya pengurus. Karena saya itu kalau ceramah terakhir was-was Pak, jangan sampai habis saldonya. Tapi saya mengulang kembali waktu tarwih, saya bilang saya tidak pernah minta amplop bayaran ketika datang ceramah. Tapi berdosalah pengurus kalau pulang Ustadz tidak kasih transport, karena Ustadz tidak datang dengan jalan kaki. Saya naik motor Pak, dan saya pakaikan motorku itu Pertamax sekalipun mahal. Tapi ada untuk kita semua. Salama kita pada salama. Semoga insya Allah kita masih diberikan kekuatan zahir dan batin, insya Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun depan dalam suasana yang lebih baik. Kita sehat walafiat bersama dengan keluarga, insya Allah. Kita tutup dengan kesempurnaan membaca Ummul Qura suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah liridhaillah wa bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan barakah fi jamaah Masjid Ar-Rahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum illa man atallaha biqalbin salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.